untuk soal ini, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 1/1 tambah x, kita ingin mencari selang kemonotonan dan selang kecekungan. Untuk selang kemonotonan yang kita tinjau adalah turunan pertama ya. Kita lihat turunan pertama f aksen x. Nah, turunan pertama dari fungsi ini kan sama dengan 1 tambah x pangkat min 1 ya. Turunan pertamanya adalah min dari 1/1 tambah x dikuadratin ya. Oke, jadi ini adalah turunan pertama. Nah, perhatikan di sini. Ini ada bentuk 1 tambah x dikuadratin. Nilai ini selalu positif. Sehingga f aksen x-nya karena ada tanda pengali negatif di sini akan selalu bernilai negatif. Ya. Nah, jadi dari sini dan perlu diperhatikan di sini nilai x tidak boleh min 1 ya. Karena penyebutnya tidak boleh 0. Oke. Nah, dari sini kita peroleh selang kemonotonannya. Yang pertama, monoton turun. Fungsinya turun di mana-mana ya. Turun di mana-mana di daerah definisinya. Yaitu x seluruh bilangan real kecuali min 1. Sehingga selang kemonotonannya adalah turun pada saat untuk x pada interval dari min tak hingga sampai 1 dan dari interval 1 sampai bukan 1 maaf min 1 ya hingga. Jadi dia turun di mana-mana di daerah definisinya. Oke, sedangkan monoton naiknya tidak ada ya. Dia tidak pernah naik. Jadi himpunan kosong monoton naiknya. Nah, untuk selang kecekungan kita meninjau turunan kedua, yaitu f double aksen x. Oke, kita turunkan sekali lagi turunan pertamanya, maka akan kita peroleh turunan kedua nilainya adalah 2/1 tambah x dipangkatin 3. Nah, untuk mencari selang kecekungannya, kita periksa di mana dia bernilai positif, di mana bernilai negatif. Dia cekung ke atas kalau turunan kedua positif, dan cekung ke bawah jika turunan keduanya negatif. Ya, dan untuk mengeceknya kita boleh pergunakan garis bilangan ya. Nah, pembuat 0 di sini adalah min 1. Dan min 1-nya tidak termasuk ya. Oke, sekarang ini ada dua daerah. Kita lihat daerah kiri. Substitusikan nilai x di daerah kiri, misalkan 0. Maka akan diperoleh di daerah kiri bukan 0, min 2 misalkan. Maka akan kita peroleh nilai f double aksen x-nya bertanda negatif. Dan kalau kita masukin yang daerah kanan, nilainya adalah positif. Oke. Sehingga kita peroleh selang kemonotonannya bukan kemonotonan, kecekungan ya maksudnya. Kecekungan cekung ke atas itu kan syaratnya adalah turunan keduanya positif ya. Maka kita peroleh himpunannya adalah x nya dari interval min 1 sampai tak hingga. Cekung ke bawah
itu turunan keduanya negatif. Kita peroleh intervalnya dari minta hingga sampai 1. Oke, jadi seperti itu. Untuk sekali lagi, untuk kemonotonan yang perlu kita tinjau adalah turunan pertama. Jika turunan pertama positif, monoton naik. Jika negatif, monoton turun. Untuk kecekungan yang perlu kita periksa adalah turunan kedua. Jika turunan kedua bernilai positif, cekung ke atas, dan jika turunan kedua negatif, cekung ke bawah. Oke, jadi seperti itu. Oke, perhatikan di sini. Integral ini unik ya, jadi spesifik itu, batas atas dan batas bawahnya sama dan berbeda tanda. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, yang pertama kali harus kalian perhatikan adalah integran, yaitu yang ingin kalian integralkan. Nah, periksa dia apakah dia fungsi ganjil atau genap, atau bukan keduanya. Jika fungsi ganjil atau genap, maka pengerjaannya menjadi lebih mudah. Nah, sekarang kita misalkan fx ini sama dengan x pangkat 3 tambah sin x. Oke, maka kita periksa f min x. Oke, f min x di pangkat 3 tambah sin min x. Oke, nah ini menjadi apa? Min x pangkat 3 dikurang sin x ya. Dan ini sama dengan min dari x pangkat 3 tambah sin x. Nah ini apa? Ini adalah fx. Jadi ini sama dengan min fx. Kita peroleh f min x sama dengan min fx. Maka kesimpulannya apa? F ini adalah fungsi ganjil. Seperti itu. Nah, karena F fungsi ganjil, integral ini, integral min 2020 sampai 2020 dari x pangkat 3 tambah sin x ini akan bernilai 0. Kenapa? Karena dia nanti yang setengah bagian kanan dengan setengah bagian kiri saling menghabiskan gitu. Jadi integralnya keseluruhan adalah 0. Jadi untuk fungsi seperti ini yang batasnya sama dan berbeda tanda, periksa pertama-tama fungsinya apakah fungsi ganjil atau fungsi genap. Oke, jadi kalau fungsi ganjil dia nanti akan menjadi 0. Tapi kalau fungsi genap, kalian cukup mengintegralkan setengah batasnya lalu dikali 2, karena setengah kiri dan setengah kanannya sama nilai integralnya. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 0. Oke, bisa dipahami. Oke, untuk soal berikutnya, kita punya pegas. Nah, pegas ini kita tarik yang panjang awalnya 10 cm menjadi 20 cm. Dan gaya yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut adalah 50 Newton. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita ingin menarik pegas dari 10 cm menjadi 30 cm, maka kerja atau usaha yang dibutuhkan berapa gitu, seberapa besar? Oke. Nah, kita review kembali tentang hukum pada pegas ya, gaya pegas. Nah, ingat F sama dengan K dikali delta X. Dengan K di sini adalah konstanta pegas. Artinya, gaya yang dibutuhkan untuk menarik pegas atau menekan pegas dengan perubahan panjang delta X itu adalah K dikali delta X. Dengan K di sini konstanta pegas. Pada kasus ini kita tahu
50 Newton dibutuhkan untuk menarik pegas dari 10 cm menjadi 20 cm. Artinya di sini delta X-nya adalah 10 cm ya. Nah, satuannya adalah dalam meter, sehingga kita ubah ke meter menjadi 0,1 meter. Sehingga 50 sama dengan K dikali 0,1. Oke, maka K-nya adalah 50 per 0,1, yaitu 500. Oke. Sehingga kita peroleh secara umum F aja sama dengan K dikali delta X dengan K 500, jadi 500 delta X. Nah, jika kita ingin mencari kerja atau usaha yang dibutuhkan untuk menarik pegas atau menekan pegas sejauh delta X, maka rumusannya adalah usaha itu sama dengan integral dari K dikali delta X dx gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk yang soal kita ingin menarik pegas dari 10 cm menjadi 30. Artinya ini integral dari 10 cm itu adalah 0,1 meter hingga 30 cm itu 0,3 meter. K dikali delta X yaitu 500 dx. Kita lihat. Oke, nah di sini ini Kx ya, Kx 500x seperti ini. Nah, jadi ini adalah usaha yang dibutuhkan untuk menarik pegas dari 10 cm menjadi 30 cm, dan nilainya adalah ini 250x kuadrat, batas bawahnya 0,1, batas atasnya 0,3. Nah, ini adalah 250 dikali 0,3 kuadrat dikurang 0,1 kuadrat. Nantinya kita peroleh nilainya ini adalah 250 dikali 0,08 ya. Oke, ketemu nanti jawabannya berapa? Ini 8, ketemu jawabannya 2 joule ya. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk menarik pegas dari 10 cm menjadi 30 cm adalah 2 joule. Seperti itu. Oke. Nah, kita punya di sini persamaan diferensial Y aksen tambah 1 per X kali Y sama dengan E pangkat min X per X dan Y1 sama dengan 0. Kita ingin mencari solusinya. Untuk materi ini kebetulan bentuknya sudah bagus ya. Jadi persamaan diferensialnya kita nyatakan dalam bentuk Y aksen. Jadi di sini pengali Y aksen ini 1 ya. Y aksen ditambah 1 per X Y sama dengan E pangkat min X per X. Lalu kita cari faktor integrasi. Faktor integrasi di sini kita simbolkan IX yang nilainya adalah E dipangkatkan dengan pengali dari Y, yaitu dalam hal ini 1 per X. Ini ya, ketemu E pangkat ln X. Tidak perlu ditambah konstanta di sini ya, ln X. Dan ini nilainya adalah E pangkat ln X itu sama dengan X. Oke, lalu pengali faktor integrasi ini, yaitu X, kita kalikan ke kedua ruas. Jadi X dikali Y aksen tambah 1 per X Y itu sama dengan X dikali E pangkat min X per X. Oke, kita sederhanakan menjadi Y X dikali Y aksen tambah Y itu kan sama dengan E pangkat min X. Perhatikan di ruas kiri ini adalah turunan dari X dikali Y, sehingga X dikali Y aja itu sama dengan integral dari E pangkat min X, yang sama dengan integral dari E pangkat min X itu adalah min E pangkat
X ditambah suatu konstanta, misalkan K. Kita peroleh X dikali Y sama dengan min E pangkat X tambah K. Sehingga Y saja menjadi min E pangkat X per X tambah K per X. Oke. Lalu kita punya kondisi Y1 sama dengan 0. Kita substitusi Y1 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X1, diperoleh min E pangkat 1 per 1 ditambah K per 1 sama dengan 0. Min E tambah K sama dengan 0. Maka nilai K adalah E. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini adalah solusi akhirnya substitusi nilai K sama dengan E. Maka diperoleh YX sama dengan min E pangkat X per X tambah K per E. Oke. Jadi untuk materi ini pertama-tama kita ubah dulu persamaan diferensialnya ke bentuk ini. Lalu kita cari faktor integrasi, kedua ruas kita kalikan, lalu kita cari nilai Y, gitu ya. Oke, bagaimana bisa dipahami? Oke. Jadi misalkan ada seorang peternak ingin membuat kandang. Nah, kandangnya berbentuk segi 4 ya. Jadi segi 4 di sini maksudnya ada dua kemungkinan, persegi atau persegi panjang. Nah, diketahui keliling dari kandang itu adalah 20 meter. Jadi keliling dari kandang ini 20 meter. Yang ditanya adalah ukuran kandang. Agar luas kandang maksimum. Oke. Nah, untuk materi ini kita lihat keliling kandang adalah 20 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat keliling kandang itu dapat dinyatakan sebagai 2 dikali X plus Y. Ini sama dengan 20. Sehingga X plus Y saja sama dengan 10. Atau Y dapat kita nyatakan sebagai 10 min X. Ini kita misalkan persamaan 1. Kita ingin mencari luas kandang. Luas kandang karena dia segi 4 dapat kita nyatakan sebagai X dikali Y. Dengan Y 10 min X, sehingga luas kandangnya dapat dinyatakan sebagai 10X dikurang X kuadrat. Nah, kita misalkan luas kandangnya fungsi L dalam X, yaitu 10X min X kuadrat. Kita ingin memaksimumkan fungsi ini. Untuk konteks ini, konteks mencari luas kandang maksimum, kita hanya perlu mencari titik kritis dari titik stasioner ya. Jadi kita periksa dulu L aksen X-nya, yaitu 10 dikurang 2X. Nah, titik stasionernya adalah L aksen X sama dengan 0. Artinya 10 min 2X sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 5. Nah, jadi karena di sini kita hanya menemui satu titik, maka titik ini yang menjadi titik maksimumnya. Nah, jadi kita peroleh agar kandangnya maksimum, luas kandangnya maksimum, haruslah X-nya 5. Oke, jika X-nya 5, maka Y-nya berapa? Y sama dengan 10 min X. Maka Y-nya juga bernilai 5. Artinya, kalau kita ingin luas kandangnya maksimum, kandangnya haruslah berbentuk persegi dengan panjang dan lebarnya yaitu 5 meter.
Jadi seperti itu. Nah, untuk soal seperti ini, sekali lagi saya ingatkan, kita hanya cukup melihat titik kritis satu, yaitu titik stasioner ya. Jadi untuk titik yang kritis lainnya kita tidak perlu cari. Oke, seperti itu. Oke, jadi demikian untuk persiapan UTS 2. Latihan ini berupa soal dan pembahasan sudah kita bahas. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Oke, sampai jumpa.